Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan angkatan 2017. Nah, baiklah, di sini saya akan membuat video singkat, video tutorial 12 tata cara melakukan wawancara. Yuk, untuk mengefisienkan waktu langsung aja kita ke yang pertama. Jadi yang pertama di sini adalah ada menentukan topik. Jadi menentukan topik di sini menentukan tema yang lebih spesifik dan terarah dalam membahas permasalahan nantinya. Yang kedua di sini ada membuat daftar pertanyaan. Jadi daftar pertanyaan di sini adalah sekelompok pertanyaan yang tertulis dengan sistem tertentu dan yang harus dijawab juga dengan tertulis pula. Yang ketiga di sini ada menyiapkan alat. Menyiapkan alat apa saja sih yang disiapkan sebelum melakukan wawancara? Nah, tentunya kita bisa menyiapkan buku, pulpen untuk menulis daftar pertanyaan yang akan dilontarkan kepada narasumber nantinya. Kalian juga bisa menggunakan handphone untuk merekam atau pengambilan seksi dokumentasi. Dan yang keempat di sini ada membuat janji. Nah, nggak afdol dong ya, sebelum melakukan wawancara kita nggak membuat janji terlebih dahulu kepada si narasumber. Jadi tujuan pembuatan janji di sini adalah kita menentukan kapan waktunya dan tempatnya itu di mana. Nah, next yang kelima di sini ada menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Nah, penggunaan bahasa yang sopan dan santun di sini sudah jelas ya, karena kita lagi sedang melakukan wawancara. Kita bukan lagi berada di tempat seperti tempat hiburan atau mall. Jadi penggunaan bahasa yang sopan dan santun itu sudah pasti. Dan yang keenam itu adalah menggunakan bahasa komunikatif. Loh, kan tadi sudah menggunakan bahasa yang sopan dan santun, kok ada bahasa komunikatif lagi. Jadi di sini bahasa komunikatif itu bahasa yang mampu dikomunikasikan oleh si pembaca dan dapat dicerna oleh si pendengar. Jadi gambarannya itu seperti itu. Dan yang ketujuh ada penampilan sopan dan rapi. Nah, ini tadi berhubungan dengan bahasa sopan yang santun. Dia satu tempat aja, karena kenapa, kita lagi sedang berhadapan dengan narasumber yang tentunya bukan lagi berhadapan dengan para pengunjung di suatu tempat seperti itu. Yang kedelapan ada tidak menyinggung masalah pribadi. Nah, maksudnya di sini itu kita netral aja sesuai dengan pokok pembahasan di awal. Tidak menyinggung, jangan sampai menyinggung perasaan si narasumber. Nah, next yang kesembilan, tidak memotong pembicaraan. Nah, pada saat kita melontarkan sebuah pertanyaan kepada narasumber, biarkan dia menjawab semua pertanyaan yang sudah kita lontarkan. Jangan sampai ada pemotongan pembicaraan pada saat narasumber menjawab pertanyaan. Itu nggak sopan juga ya jatuhnya kalau saya bilang. Yang ke-10 itu mencatat hal-hal penting dalam wawancara. Untuk mencatat hal-hal penting itu sudah pasti ya, itu sudah menjadi utama dalam melakukan wawancara. Mengambil hal-hal penting dari narasumber. Yang ke-11 ada membuat kesimpulan. Sudah semestinya untuk membuat kesimpulan ketika di akhir atau sebelum wawancara selesai. Yang ke-12 itu memuat di media cetak dan elektronik.
itu sudah menjadi kewajibannya setelah melakukan wawancara, pastinya akan dicetak dan disebarkan ke media sosial atau media elektronik seperti koran, majalah, atau media lainnya seperti itu. Jadi sekian dulu video tutorialnya. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.